Kita lanjutkan teknik penjernihan air yang bagian kedua. Teknik pertukaran ion. Jadi ion-ion yang terperangkap dalam media filter ditukar dengan ion yang lain. Jadi prosesnya terjadi tarik-menarik antara permukaan media dengan permukaan molekul yang bersifat polar. Di sini terjadi ikatan secara kimia. Molekul tertentu dapat ditukar posisinya dengan molekul yang lain yang berada di dalam air yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk diikat. Nah, ini mekanismenya kira-kira seperti ini. Jadi pertukaran ion tadi. Jadi terjadi pertukaran ion antara bahan penyaring, media penyaring, dengan ion-ion yang menjadi pengotor yang ada di dalam air. Nah, ini contohnya. Ini CH, ya, dan ini OH, ini H. Nah, jadi kalau Cl mau masuk ke sini, maka OH-nya akan keluar. Kalau Na mau masuk ke sini, maka hanya harus keluar ke sini. Jadi itu disebut dengan pertukaran ion. Jadi tidak bisa Na masuk aja ke sini kalau tidak ada hanya tidak keluar ke sini, tidak pindah. Itu namanya pertukaran ion. Nanti kita lihat yang lebih jelas lagi. Nah, prinsip pertukaran ion ini, kation dengan valens yang lebih besar akan dipertukarkan dengan kation yang lebih kecil. Contohnya, besi Fe plus 3, kalsium plus 2, dan amoniak plus 1. Dalam jumlah yang sama, maka Fe lebih dahulu diserap oleh absorben. Nah, jadi jika ada Fe, ada kalsium plus 2, kemudian amoniak plus 1, maka ia akan terserap oleh absorben adalah Fe dulu. Kemudian juga kation semua zat dengan muatan positif yang lebih tinggi konsentrasinya juga akan terserap terlebih dahulu. Berikut reverse osmosis. Jadi kebalikan dari proses osmosis. Ini menggunakan membran yang sangat kecil pori-porinya, yaitu 0,0001 mikron, atau setara dengan 500.000 lebih kecil dari selai rambut pori-porinya. Nah, ini kira-kira prinsipnya begini. Ini media penyaring reverse osmosis. Ini air yang memiliki kotoran. Ini kotorannya yang kuning-kuning segitiga ini. Nah, ketika masuk melewati reverse osmosis, yang kuning-kuning ini karena ukuran partikelnya lebih besar, tidak bisa melewati pori-pori dari reverse osmosis sehingga tertahan. Sehingga yang lewat cuma yang kecil saja. Nah, ini gambar dari reverse osmosis. Nah, ini normal osmosis. Jadi peristiwa ada bejana yang dipisahkan oleh lapuk semi permeable, ya. Ini ada pori-porinya di sini. Maka zat dengan konsentrasi yang lebih kecil itu bisa masuk ke zat dengan konsentrasi yang lebih besar. Karena pori-porinya kecil, dia bisa menembus pori-pori membran ini. Sedangkan zat dengan konsentrasi yang lebih besar tidak bisa pindah ke tempat zat dengan konsentrasi yang lebih kecil.
Akibatnya maka terjadilah seperti ini, permukaannya lebih besar, lebih tinggi karena cairan yang di sebelah kanan akan pindah ke sebelah kiri. Nah, kalau ipes osmosis ini kita balik. Jadi ini juga dibuat dua bidang. Ini air yang kotor, yang masih banyak pengotornya, yang kuning ini dianggap pengotor. Kalau dia biarkan saja, tidak mungkin cairan di sini akan pindah ke kanan. Kenapa? Karena ini konsentrasinya lebih tinggi. Artinya yang di kanan pindah ke kiri. Nah, supaya cairan yang kotor ini bisa pindah ke sebelah kanan, maka harus diberi tekanan. Jadi tekanan. Nah, yang pindah ke kanan itu hanya airnya saja, sedangkan pengotor dengan ukuran partikel yang lebih besar itu tidak bisa melewati membran ini. Nah, itu disebut dengan proses osmosis, ipes osmosis. Jadi menggunakan tekanan. Ya. Nah, ini model yang sudah ada macam-macam. Ini ada dua macam ya, ipes osmosis ini. Kebanyakan ini bentuknya kecil-kecil. Selanjutnya menggunakan gelombang ultrasonografi. Jadi ini untuk memberikan efek fisik, kimia maupun biologi pada media. Jadi ini adalah untuk efek dari radiasi ultrasonik itu terjadinya flokulasi sehingga tingkat kekeruan menurun. Nah, kekeruan ini alatnya diuji dengan turbidimeter. Selanjutnya koagulasi secara kimia. Ini yang banyak digunakan untuk mendinginkan air, misalnya di PDAM, ya. Yang menggunakan senyawa ini ya, banyak digunakan silinisteresin, ya. Antara lain yang banyak digunakan polyamonium klorida, PAC, ya. Kemudian juga tawas atau aluminium sulfat Al2SO4 3 kali 18H2O. Nah, kedua-dua ini prinsipnya adalah supaya terjadinya koagulan. Jadi senyawa kimia ini nanti akan mengumpalkan kotoran yang ada di air. Setelah digumpalkan, maka itu harus dipisahkan, ya, sehingga airnya bisa menjadi lebih bersih. Ini koagulan kimia bisa tawas ya, Al2SO4, ferrosulfat, natrium aluminat, perisulfat, ferroklorida, ferroklorida, polyamonium klorida. Nah, ini chitin. Ini kulit udang, kulit kepiting, kulit ular, kulit ikan. Ya. Ini chitin. Dan kalau diolah lagi nanti dia bisa menjadi ketosan. Nanti juga bisa sebagai penyaring. Ya. Kemudian ini ferroaluminium sulfat. Ya. Ferrosulfat ini. Ferrosulfat. Dan ini polyamonium klorida PAC. Dan ini tawas. Nah, selanjutnya koagulasi secara biologi. Nah, bisa menggunakan biji kelor. Ya, prinsipnya juga koagulasi. Nah, kelemahan dari koagulasi dari kelor ini adalah setelah beberapa saat terjadinya koagulan, nah koagulan tadi bisa larut kembali. Jadi setelah terbentuk koagulasi kumpalan, maka itu harus segera dipisah supaya tidak larut lagi. Selanjutnya, jika di dalam air mengandung Fe dan mangan yang cukup tinggi. Nah, jadi usaha yang dilakukan untuk menurunkannya ialah dengan sebelum itu kita lihat dulu ya. Fe ini bisa dalam bentuk garam bikarbonat
garam sulfat, hidroksida, koloid, atau terikat dengan senyawa organik. Nah, ini contoh air yang banyak mengandung Fe. Ini biasa kita temukan pada daerah-daerah yang memiliki rawa atau gambut, tanahnya atau gambut. Biasanya Fe dan Mn ini terikat pada asam fumat ya yang ada di gambut. Nah, cara menurunkan kadar Fe dan Mn bisa dengan cara koagulasi, fisika dan biologi, secara elektrolitik, pertukaran ion, filtrasi kontak, menggunakan kalsium oksida CaO, atau pengolahan dengan bakteri besi. Dan cara oksidasi itu dialirkan udara. Ya, jadi setelah dialirkan udara, maka Fe plus 2 akan teroksidasi menjadi Fe plus 3. Fe plus 3 ini berwarna coklat dan berbentuk endapan. Jadi setelah terbentuk endapan, walaupun endapan yang melayang-layang di air, itu bisa disaring. Dan juga oksidasi dengan klorin atau dioksidasi dengan kalium permanganat. Jadi maksudnya dioksidasi supaya Fe plus 2 menjadi Fe plus 3 yang berbentuk endapan sehingga bisa dipisahkan. Selanjutnya menggunakan elektrolitik, artinya menggunakan listrik. Nah, ini digunakan untuk Fe yang terikat pada asam fumat. Jadi Fe yang ada pada daerah gambut. Jadi Fe yang terikat dengan asam fumat ini agak susah dilepaskan. Maka untuk bisa lepas, maka diberikan aliran listrik. Sehingga Fe-nya lepas menjadi ion. Jadi ion plus 3. Pas sudah terbentuk ion plus 3, dia berwarna dan mengendap sehingga mudah dipisahkan. Nah, selanjutnya koagulasi. Ini bisa dilihat di video yang lain. Pertukaran ion nanti juga bisa dilihat di video yang lain. Sekarang soda lime atau CaO. Ini merupakan gabungan proses pemberian zat alkali untuk menaikkan pH dengan proses aerasi. Nah, jadi dengan penambahan CaO, maka pH-nya naik. Ya, pH-nya naik dan itu bisa dilakukan dengan aerasi. Nah, tujuannya juga pemberian CaO ini agar Fe dan Mn ini teroksidasi menjadi plus 3. Selanjutnya proses gabungan fisika dan kimia. Jadi dengan teknik ozonisasi dan sinar UV. Jadi ozon, O3. Nah, ozon ini secara alamiahnya adalah senyawa zat yang bersifat oksidator kuat. Sehingga digunakan sebagai pengoksidasi dan menguraikan pencemar-pencemar yang ada di dalam air. Ya, ozon dibuat dari udara yang diperkaya dengan oksigen. Jadi cara pembuatan ozon dalam penyaringan air adalah dari oksigen. Oksigen diberi muatan listrik sehingga O2 berubah menjadi 2O. 2O ini direaksikan dengan O monoatom sehingga menjadi ozon. Nah, fungsi ozon dalam menjernihkan air adalah membunuh bakteri. Ya, membunuh bakteri. Nah, karena ozon memang bersifat racun, ya, bersifat racun.
Nah, setelah racunnya hilang, ya, maka ozon yang bersifat racun ini harus dihilangkan juga. Dihilangkan dengan disinari dengan sinar ultraviolet. Jadi ozon dipecah dengan sinar UV. O tadi, O3 dilewatkan dengan sinar UV, berubah menjadi O2 dan O. O yang bebas monoatom ini direaksikan dengan O monoatom yang lain sehingga menjadi O2. Jadi dalam waktu singkat sebenarnya dalam penyediaan air ini terbentuknya ozon dan penyinaran dengan UV itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pada prakteknya penjenihan air ini banyak dilakukan menggunakan beberapa metode digunakan sekaligus. Ya, itu tergantung kepada karakter air yang digunakan, kemudian air ini digunakan untuk apa. Jadi makanya digunakan beberapa metode ya dalam penyediaan air ini. Misalnya seperti ini, air kotor masuk ke sini, ya, air ke sini masuk, kemudian dilewatkan kepada penyaring mangan geolit. Nah, ya, jadi sini sudah berlangsung proses penjernihan, penyaringan, dan pertukaran ion di sini. Nah, kemudian itu dilakukan. Kemudian pada tabung kedua, medianya digunakan arang aktif atau karbon aktif. Ini juga sebagai penyerap dan membunuh bakteri. Kemudian dilewatkan dengan sinar UV, ya, dilewatkan dengan sinar UV ini untuk mengembalikan O3 menjadi O2 sehingga diperoleh air yang lebih bersih. Ini gambar yang lain, ya,